Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Rio Suarez di channel ini. Seperti biasa di kelas-kelas berikut sebelumnya, kita membahas mengenai trik-trik atau tips mengenai belajar bahasa Portugis dan Spanyol, dan teman-teman bisa tahu satu bahasa, dua bahasa dalam satu kali belajar. Oke, jadi di sini Rio hanya mau membagikan trik-trik bagaimana persamaan dari Portugis dan Spanyol itu akhirnya membuat teman-teman bisa belajar satu bahasa, dua bahasa ini dalam waktu singkat dan bisa mempercepat teman-teman untuk bisa menguasai bahasa asing ini dan berbicara dengan orang yang dari Spanyol atau di Brazil atau bahkan dari Timor Leste. Oke, kita bersama-sama cek apa sih yang bisa kita belajar untuk bisa menguasai dua bahasa dalam satu kali belajar. Oke, check it out. Ya, oke teman-teman, kita akan belajar hari ini. Kali ini angka 21 sampai 30 ya, karena kelas-kelas sebelumnya kita sudah belajar mengenai angka 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan kali ini adalah 21 sampai 31. Oke. Jadi kenapa sih saya mau memberikan ini? Soalnya sama aja untuk bisa membuat teman-teman itu mengerti, oh ternyata bahasa Portugis sama Spanyol itu bedanya ya memang benar-benar sedikit aja, 80% persamaan atau bahkan sampai 90%. Oke. Nah, mari kita menghitung dari angka 21 di bahasa Portugis. Oke. 21 itu 21. Jadi saya akan melakukannya seperti ini aja ya, biar lebih cepat dan akurat. 21 itu 21. 21, 21, dua-duanya adalah 22, dua-tiganya adalah 23, 24 itu adalah 24, 4 di sini pakai Q, kalau di Spanyol dia pakai C. 25, 26 itu 26, 27, 27, 28 adalah 28, 29 adalah 29, dan 30 itu adalah 30. Oke. Jadi dasarnya adalah kata 20 itu 20 menjadi 21, 22 ya, kayak gitu, kayak di bahasa Indonesia gampang-gampang aja. Oke, jadi 20 tetap dibaca 20, i nya dibaca menjadi e nya menjadi i, jadi 20. Oke, kayak gitu. Nah, teman-teman sudah tahu ya angka perhitungan angka dari 21 sampai 30 di bahasa Portugis. Oke. Nah, sekarang kita masuk di bahasa Spanyolnya. Oke. Spanyolnya itu menjadi 21. Oke. Jadi dia itu tulisnya 20 tapi bacanya adalah 20 pakai B. Oke. 23 adalah 3, 23, 24 itu 24. Nah, ini semuanya nggak dipisah ya, jadi yaitu melekat kalau di Spanyol. Yang pisah itu pas di Portugis. 25 bacanya O di belakang, kalau di Portugis dia baca O. 26, 27, 28, 28, 29. Nah, ini 30 adalah 30. Oke. adalah 30. Oke, jadi teman-teman udah pada dengar ya. Jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
di 30. Oke, 30. Kalau teman-teman masih belum paham, bisa diulang lagi bacanya bersama dengan Rio supaya bisa lebih paham lagi ya. Jadi perbedaannya itu sangat sedikit ya. Kalau kita bandingkan di sini ya. Bandingkan di sini, misalkan ya saya menulisnya uno, ya hampir sama kan, 21, 21. Nah di sini 22, 23, ya kan, sama-sama semua ya, hampir nggak ada perbedaan. 24, 25 dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi untuk bisa dilihat sama teman-teman, ternyata oh iya benar bahwa ketika kita belajar bahasa Portugis kita langsung bisa bahasa Spanyol atau sebaliknya ya. Jadi akan lebih mudah untuk bisa menguasai dua bahasa sekaligus. Oke. Udah teman-teman, kita mau beranjak ke materi yang lainnya ya. Kita akan masuk di verb. Oke, verb itu misalkan kita mau bilang saya sedang makan, itu di bahasa Inggrisnya I am eating. Kalau di bahasa Indonesia saya sedang makan, tapi kalau di bahasa Portugis dan Spanyol itu harus menggunakan verbo estar. Verbo estar itu adalah menjelaskan kondisi seseorang atau kondisi orang banyak yang akan menceritakan bagaimana keadaan orang tersebut. Makanya harus menggunakan verbo estar ini. Nah, bunyinya verbo estar tuh hampir Portugis sama Spanyol tuh hampir sama. Dan di sini Rio akan memberi lagi satu kata di personal pronoun yang dimana kita menggunakan untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi harus saksikan terus ya, bersama-sama kita belajar. Oke? Kita mulai. Kalau setiap verb itu harus ada dengan namanya konjugasi dengan personal pronoun. Jadi Portugis sama Spanyol ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu dong dari kelas pertama, dari video pertama sampai sekarang itu personal pronoun di bahasa Portugis sama Spanyol itu harus dihafal matian. Itu kamus utama ya. Oke, jadi personal pronounnya adalah eu ya. Estou itu adalah verb. Kita ini yang menjadi kata dasarnya adalah est ini ya. est ini adalah kata dasar dari verbnya. Perubahannya itu nanti ada di belakang ini. Oke. Tu estás, jangan lupa ada titik di atas ya. Tu estás. Ele laki-laki, ela perempuan. Dan yang tadi saya bilang bahwa kata yang menunjukkan seseorang yang lebih dewasa yaitu você. Oke. Jangan lupa teman-teman, você itu dipakai untuk orang yang lebih dewasa dari kita, untuk menghormati você. Sedangkan dia sedang sakit, kalau dia itu lebih dewasa kita memakai você. Oke. Lalu ada nós yaitu kita, jangan lupa ada titiknya di atas. Nós estamos. Lalu ada vos, titiknya tetap. Estáis dan eles, elas dan vocês itu plural. Oke. Jangan lupa plural. Estão. Jadi ribetnya di Portugis itu ada titik-titik segala macam di atas. Jadi perubahan itu hanya ada di bagian belakang. Oke, kalau teman-teman perhatikan secara baik-baik, di sini itu perubahannya hanya ada di bagian belakang. Está, amus, ais, aum.
Ini tulisnya AO tapi bacanya AUN, AUN ya. Jadi sudah nih guys, teman-teman, ini adalah verbus start atau kata yang menunjukkan sebuah keadaan seseorang. Misalkan saya mau bicara mereka sedang bahagia. Kita mau tulis seperti apa? Mereka itu adalah kalau dalam bahasa Portugis sama Spanyol, kalau ada ceweknya 4, cowoknya 1, tetap menggunakan yang maskulin, atau ceweknya 1, cowoknya 4, tetap menggunakan yang maskulin. Jadi eles, kita pakai verb ini ya, eles estão contentes. Oke, mereka sedang bahagia. Oke, jadi contentes itu ada di belakang s karena dia adalah plural. Kalau dia singular tinggal hapus s-nya, tapi verbnya juga dirubah menjadi está. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman, eles estão contentes artinya mereka sedang bahagia. Atau bisa juga bilang dia dia sedang belajar, maka dia itu adalah ele atau ela, tergantung siapa. Oke, jadi kita tulis aja ela ya, dia cewek, está estudar. Oke, dia sedang belajar, ela está estudar. Oke, jadi seperti itu penggunaannya. Jadi penggunaan ini ya dimaksudkan untuk bisa menjelaskan seseorang lagi sedang apa gitu ya. Nah, kalau di Spanyolnya itu seperti apa? Nah, kita masuk sekarang di Spanyol. Jangan lupa teman-teman, di Spanyol juga Rio sudah membagikan personal pronoun di Spanyolnya, yaitu yo atau yo, estoy, tú, estás. Jadi kalau yang bagian kedua ini hampir sama dengan Portugis, ataupun ketiga, el, ella. Nah, di Spanyol juga kata untuk orang yang lebih dewasa ada, yaitu namanya usted. Oke, usted. Kalau di berbagai negara yang lain yang bicara bahasa Spanyol, terkadang s-nya nggak dibaca, jadi mereka bacanya usted, usted. Ya, jadi seperti itu kalau orang yang lebih dewasa. Está, estanya tetap sama ya, está. Lalu nos otros, jangan lupa nosotrosnya estamos, nosotros estamos, vos otros estáis, dan yang terakhir tuh ellos, mereka cowok, ellas, mereka cewek, dan ustedes. Oke, itu pluralnya están. Oke, jadi perbedaannya ya, es-nya itu tetap sama ya, est-nya hampir sama dengan Portugis ya. Perbedaannya hanya ada di yo sama ellos. Perbedaannya hanya ada di yo sama ellos ya. Jadi yang lain-lainnya itu tetap sama dengan Portugis di atas ya. Di sini o dan au. Sedangkan di Spanyolnya oi dan an. Oke, bedanya di situ. Hampir sama kan, jadi nggak akan memberi suatu pekerjaan yang berat untuk teman-teman bisa menghafal verb ini. Oke, nah bagaimana contohnya? Kita samakan aja contoh di atas di sini. Oke, eles están contentes, mereka sedang bahagia. Atau kita bisa juga melakukan dengan contoh lain, misalkan dia sedang sakit, dia cewek, ella está enferma. Oke, jadi kalau dia cewek maka di sinilah a, makanya ella está enferma. Kalau dia cowok pasti akan berubah menjadi él está enfermo. Oke, está itu nggak diganti apa-apa karena dia adalah verb. Yang diganti adalah personal pronoun sama kata sifatnya. Jadi sifatnya dia lagi sedang sakit. Oke, enfermo itu sakit. Oke, atau
kita bisa bilang di atas itu ela está estudando. Oke, kita bisa bilang nosotros estamos estudiando. Oke, kami sedang belajar. Kalau di Portugesnya estudar, kalau di Spanyolnya estudiar. Oke, jadi untuk bisa jadi suatu informasi ke teman-teman, perubahan itu ada di kata-kata juga. Nah teman-teman, begini, ini adalah verbo estar di bahasa Portugis dan Spanyol yang sangat sama ya. Perubahannya itu hanya di eu sama eles, dan di Spanyolnya juga ya, yo sama ellos. Oke, perubahannya cuma di situ ya, yang lain hampir sama. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Oke, kita hapus. Teman-teman, ini sesuatu yang sangat sederhana ya, tampilannya segala macam. Cuman satu hal Rio ingin berbagi aja. Oke, di sini kita akan belajar mengenai kata yang akan bilang, misalkan ya, dia mempunyai duit banyak, duit sangat banyak, sangat. Kita akan belajar mengenai kata yang ada sangatnya gitu. Oke, gimana sih kalau misalkan dia sangat sedang merasa sangat sakit atau sangat bahagia. Nah, sangat itu yang menjadi sekarang kita mau belajar. Oke, di video ini. Di Portugis, jangan lupa ya, saya sudah bilang di sebelum-sebelumnya bahwa ada yang namanya maskulin, ada yang namanya feminin, ada yang namanya singular, ada yang namanya plural. Jadi seperti penggunaan kata sangat ini juga tergantung dari kata-kata itu apakah dia maskulin apa feminin ya. Kita contohkan. Kalau di bahasa Portugis sangat itu ada muito, itu maskulin, ada muita. Kalau plural tinggal tambah s, muitos, muitas. Oke. Tapi ada juga yang namanya adjektif, kata sifat, yaitu muito. Nah, di sini penggunaannya akan saya ajar. Kalau muito, muita, muitus, muitas, ini penggunaan itu untuk kata-kata. Kata-kata yang banyaknya, jumlah banyaknya. Misalkan rumah ini banyak, maka itu menggunakan kata-kata ini. Kalau misalkan dia hari ini sangat panas, kita tidak bisa memakai kata-kata yang di atas ini untuk jumlah banyaknya. Kita menggunakan sifat ini, soalnya sifatnya panas, bukan jumlah panasnya yang kita bilang. Oke, saya beri contoh aja ya teman-teman. Misalkan ya, misalkan saya punya banyak uang. Oke, maka bilangnya seperti saya mempunyai banyak uang. Nah, mempunyai banyak uang. Nah, di Portugisnya sudah tahu ya, eu. Mempunyai itu saya belum ajar, tapi saya taruh aja di sini, tenho. Oke. Nah, uang itu bisa dihitung enggak? Bisa dong. Jadi kita memakai ini ya, muito. Karena uang adalah maskulin, uang itu adalah di bahasa Portugis itulah dinheiro. Oke. Kalau di bahasa Portugis Brazil itu grana. Oke. Itu malah feminin. Tapi kalau di Portugis adalah Portugisnya Portugal itu maskulin. Jadi saya mempunyai banyak uang. Eu tenho muito dinheiro. Oke. Itu kita menggunakan kata yang kata maskulin. Misalkan kalau dia plural gimana? Ya, misalkan dia memiliki banyak rumah, maka dia cewek. Ela tem itu harus dikonjugasi juga ya. Tem muitas casas. Oke. Ela, dia mempunyai banyak rumah. Oke. Ela tem muitas casas. Muitas ini adalah feminin, casas ini feminin dan banyak, maka dia menggunakan plural.
Oke, teman-teman, segitu lebih gampang daripada menghafal yang lain, jadi dia akan lebih mudah. Nah, kalau menggunakan kata muito ini, misalkan begini, hari ini sangat panas. Kalau Portugisnya hari ini adalah hoje sangat panas. Kita harus memberikan verb dan situasi ya. Nah, está muito calor. Oke. Muito di sini adalah bukan jumlah ya, panasnya kita nggak bisa hitung, tapi dia memang panas, maka diikuti dengan sesuatu kata sifatnya. Jadi kita menggunakan muito yang ini ya, yang adjektif, jangan muito yang di sini. Karena muito ini tidak bisa dipluralkan, dia maintain atau dia selalu singular, oke, seperti ini. Kalau yang bisa dihitung muito muitas itu bisa dipluralkan. Oke, jadi teman-teman mudah-mudahan sudah bisa ada gambaran sedikit ya mengenai perhitungan dari penggunaan kata muito muitas sangat ini ya, dan muito untuk kata sifatnya. Oke. Lalu kita menuju ke bahasa Spanyol. Oke. Di bahasa Spanyol juga sama kayak di bahasa Portugis, makanya kita belajar supaya langsung tahu kedua-duanya. Yaitu di bahasa Spanyol itu ada mucha, mucho, mucha. Oke. Jadi di dalamnya itu tinggal tambah s untuk menjadi plural, yaitu muchos, muchas. Oke. Ya. Nah, untuk kata adjektifnya itu adalah muy. Kalau di Portugisnya itu muito, di sini adalah muy. Oke. Gimana cara contohkan? Contohkan lebih gampang. Saya menggunakan yang di Portugis ya. Misalkan gini. Saya mempunyai banyak uang. Banyak uang itu bisa dihitung. Berarti saya di bahasa Spanyolnya teman-teman udah tahu ya, yo. Ya. Nah, kalau verb mempunyai itu di bahasa Spanyolnya itu adalah tengo. Oke. Nah, banyaknya bisa dihitungkan duitnya, berarti dia maskulin. Jadi mucho dinero. Oke. Kalau di Portugis itu dinheiro ada hanya ya. Di Spanyol nggak ada, langsung dinero. Oke. Dinero kayak lagunya GLO. Oke. Yo tengo mucho dinero. Saya mempunyai banyak uang. Nah, karena uang bisa dihitung, dia memakai ini. Oke. Lalu bagaimana dengan keduanya? Yaitu dia mempunyai banyak rumah. Dia cewek mempunyai banyak rumah. Maka contohnya ya, dia dalam kurung perempuan ya mempunyai banyak rumah. Nah, dia di sini di personal pronoun udah tahu ya, ella ya. Dan verbnya ini tengo, tienes, tien. Okay. Tiene banyak rumah, banyak itu muchas. Okay. Muchas rumah itu adalah casas. Okay. Kenapa S-nya banyak ya? Karena banyak rumah itu adalah plural, maka dia muchas casas. Okay. Tidak harus verbnya itu diganti juga, enggak. Verbnya itu tetap singular, orangnya singular, tapi kata-kata sifatnya, kata-kata pemilikan itu banyak, maka muchas casas. Oke, sudah mengerti teman-teman? Nah, untuk penggunaan kata adjektif ini seperti di atas ya, hari ini sangat panas. Ya. Hari ini sangat panas. Di Spanyolnya untuk hari ini, kalau di Portugisnya itu hoje, di Spanyolnya itu hoy. Oke, hoy. Menggunakan hoy está, tetap verb estar yang kita sudah belajar tadi ya. Nah,
estar. Nah, kita memakai muy karena nggak bisa dihitung panasnya. Muy calor atau juga muy caliente itu juga sama ya dengan calor. Oke, teman-teman, ini adalah verb yang bisa dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan seseorang atau memang mempunyai sesuatu yang banyak. Berikutnya nanti kita akan belajar mengenai verbu mempunyai ini, karena ini juga sangat penting untuk bisa dipelajari oleh teman-teman semua. Jadi hari ini sesuatu yang baru adalah hoy sama hoje. Oke. Nah, kalau dipahami itu sangat gampang ya. Jadi Portugisnya muito, di Spanyolnya mucho. Portugisnya mucha, muita, di Spanyolnya mucha. Oke, jadi lebih gampang. Cuma nambah S untuk menjadi plural. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menghafal yang namanya personal pronoun, possessive, dan verb estar yang sudah dipelajari. Oke, saya pikir untuk hari ini kita sudah belajar berhitung dari angka 21 sampai 30. Sudah belajar mengenai verb estar, itu untuk mempunyai, dan sudah belajar mengenai kalimat sangat dalam bahasa Spanyol dan Portugis. Semoga ini bisa menjadi informasi yang penting bagi teman-teman yang sudah belajar mengikuti video-video saya dari awal sampai saat ini supaya mengerti. Kalau belum mengerti, silakan memberikan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan menjawabnya dengan sangat baik ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di kelas berikutnya.